Apa yang dipikirkan Xiaoyan? Aku yakin mereka tidak. Terima kasih, kakak. Xiaoyan. Saudaraku, aku makan lebih banyak garam daripada Kau yang kau harus makan. percaya padaku. Yang paling mudah diubah. Terima kasih, Xiao. Aku akan terus bekerja. Jiayan. Saudaraku, aku hanya untuk kau. Ikuti saudara Xiao, setelah aku. Jangan tahu apa yang terjadi. Allah berbaring. Orang Hahat Mangger take a lagi. Kau lucu, kau berani menggigitku. Maaf, saudara Zhao adalah anak kecil. Aku akan. Apa yang dikatakan saudara Xiaoyan Xiao? Pikirkan lagi. Jangan menggigit orang lain kali, Kalian saudara perempuan saya bertiga harus pergi di bekerja di rumah. malam hari. Kau tidak harus bekerja keras. Aku tidak bisa minum. Saudara. Maaf. Kau kecil yang lucu. Aku baru saja dipukul oleh seseorang. Masih ingin berdalih. Ketika mataku buta, ya? Tidak, hanya seseorang yang benar-benar memukul saya. Hei, MA selalu ada apa Mener denganmu? datang tepat. Maaf, Zhao. Aku ingin mengambil Xiao Hao mereka tiga. Yang lucu ini membuat pakaian saya kotor. Apa yang kau katakan? Harus membayar. Tidak, manajer hanya seseorang yang benar-benar mendorong saya. Diam, MA selalu bos besar. Membiarkan Anda kehilangan uang sudah murah hati. Apakah Anda ingin ditangkap? Saya akan membayar saya. Jangan tangkap aku. Istri saya memiliki 150.000 pakaian. Membesarkan dan tumbuh dewasa. Kau hanya membayar 100.000. Xiaoyan mereka tiga. Bukan saudaramu. Membesarkan orang dewasa, ketika mereka tumbuh dewasa. Dan tidak akan berterima kasih. 100.000. Tidak ada uang sebanyak itu. Tidak punya uang. Baiklah, kita laporkan ke polisi, kamu bisa dipenjara 10-8 tahun. Anggap saja sebagai ganti rugi. Jangan, aku. Aku akan mencucikannya untukmu. Kamu yang mencucikannya. Kamu pikir baju yang aku pakai ini adalah baju yang kamu pakai, barang rongsokannya bisa dicuci begitu saja. Xiaoyan, ini merek besar. Kalau kamu rusak, tidak hanya 100.000. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Bukankah kamu masih punya lahan di rumah? Juallah lahan dan 3 adikmu, As. Tidak bisa, Mener, tolong pikirkan lagi cara lain. Jangan banyak bicara, besok bayar atau bayar dengan orang dan tanah, kita pergi. Jiayan, MA selalu tidak bercanda. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Baik. Ah, Apa kata desa? dia bilang ini urusanmu sendiri, orang desa tidak bisa membantu. Benarkah tidak ada cara lagi? Masih ada satu cara terakhir. Apa caranya? Ada seorang orang kaya di kota besar. Sudah lama tidak bisa punya anak, ingin mengadopsi 3 anak. Mereka bersedia membayar 60.000. Tidak, aku tidak akan menjual adik-adikku. Ini bukan menjual, ini mencari. Keluarga yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Sekarang kamu berhutang 100.000 pada MA selalu. Kamu pikir mereka bisa sukses apa denganmu? Kamu mau melihat mereka ditangkap MA selalu untuk bayar hutang. Aku. Sekarang ada orang kaya yang mau mengadopsi mereka. Itu adalah keberuntungan mereka. Mereka akan punya kehidupan yang lebih baik. Menerima pendidikan yang lebih baik. Bukankah itu yang kamu inginkan? Kalau begitu, aku masih bisa bertemu mereka. Tentu saja, asalkan kamu mau. Kamu bisa menemui mereka kapan saja. Kalau begitu, terima kasih, Kak Zhao. Ah, tidak apa-apa.
Aku akan menghubungi orang kaya itu sekarang. Halo. Sudah selesai, nanti aku kasih. Cepat, 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 cepat. Ayo. Ah, tenang aja. Mereka bakal baik-baik aja. Sekarang yang paling penting. Bayar utang Pak Emma dulu. Kurang 40.000 aku mau pinjam lagi sama warga. Uang ini bisa aku pinjemin dulu 40.000. Tapi tanahmu harus dijaminkan dulu ke aku. Tapi. Tunang cuma dijaminkan aja. Asal dalam 10 tahun uangku dibalikin. Aku bakal kembalikan tanahmu 10 tahun. Oke deh, makasih ya Bang Zhao. Ah, gak apa-apa. Bos, kontraknya sudah selesai. Dan 3 anak itu, masing-masing dijual 100.000. Bagus. Desa Huang segera dikerjain ya. Kali ini kita bisa untung banyak ya. Untungnya kali ini 20 kali lipat. Nanti kalian semua bakal dapat jatah. Bos hebat dan perkasa, tapi kontrak ini ditipu Shaoqiang sama si cewek itu. Gak bakal ada masalah kan? Aku cuma ngakuin kontrak. Bos bijaksana. Datang sayang. Bagus ya tempatnya Bang Hu. Bagus, bongkar aja ya. Oke. Apa ini rumahku? Cepat diam. Sekarang tempat ini punyaku Bang Hu. Kamu kan janji padaku dalam 10 tahun uangnya aku balikin. Kamu bakal kembalikan tanahku. Lihat baik-baik. Kontrak ini, kamu yang tanda tangan sendiri. Kamu bohong, kenapa kamu bohong brengsek? Kembalikan tanahku. Oh iya, 3 adikmu itu. Bukan diadopsi sama orang kaya tapi aku yang jual. Cewek kecil. Berhenti. Nonon, waktunya pulang. Tuan suruh aku jemput kamu pulang. Kamu siapa? Aku Feng Yun Real Estate. Grup Jia. Salah satu dari 3 grup orang terkaya di dunia, Grup Jia. Keluarga Jia yang sangat kaya. Nona, saya. Anda telah lama hilang, kami baru saja mendapat kabar Anda, sekarang kami meminta Anda pulang. Saya tidak mau pulang, saya ingin mengambil tanah saya. Bisa saja. Tidak dengar apa yang dikatakan Nona. Cepat keluarkan kontrak. Cepat. Nona, ada permintaan lain? Saya ingin mereka mendapat hukuman yang setimpal. Saya akan memberitahu Departemen Hukum untuk memasukkan mereka semua. Nona, kami salah, maafkan kami. Nona, kami tidak akan berani lagi. Nona, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Nona. Kami tidak akan berani lagi. Saya punya satu lagi. Saya ingin mencari 3 adik saya. Tidak bisa. Kenapa? Nona, persaingan keluarga kaya. Tidak bisa dihindari melukai yang tidak bersalah. Anda tidak ingin adik Anda terancam nyawanya kan? Maksud Anda, saya harus memperebutkan harta keluarga. Secara spesifik memperebutkan hak waris. Nona, selama Anda sepenuhnya menguasai keluarga Jia, apa yang Anda inginkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Termasuk mencari adik Anda. Xiao Hao, Xiao Yu, Xiao Suan. Tunggu kakakmu, tidak peduli berapa lama.
Saya pasti akan menemukan kalian. CEO Yan, CEO Fu dari grup bintang ingin mengajak Anda makan siang hari ini. Tidak ada waktu. Anggota Dewan Chen sedang menghubungi anggota Dewan lainnya. Ingin mencopot jabatan Anda. Hah? Tidak tahu diri, biarkan dia pensiun saja. Oke, omong-omong, belakangan ini 4 pangeran keluarga di media. Ingin mengejar Anda secara terbuka. Bagaimana tanggapan Anda? Anak kecil, tidak tertarik. CEO Yan, sesuai perintah Anda, baru-baru ini menginvestasikan 10 miliar ke merek kosmetik. Ini produk baru dari Departemen RD. Bagus. Sesuai permintaan Anda, setiap merek berusaha menjadi yang terbaik. Baik itu efek, penampilan, atau kemasan. Tambahkan 10 miliar lagi. Kita harus menjadi yang terbaik di industri. Oh ya, ada kabar tentang adik saya? Belum ditemukan, tapi saya sudah menambah personel. Pasti akan menemukan kabar adik Anda. Terus cari, tidak peduli apapun harganya. Harus menemukan adik saya. Ya? Bro, mau ngapain sih? Serius banget. Jangan pedulikan dia. Setelah kita lunasin utang, kita langsung resign. Salahku semua. Kamu juga ikut susah. Apa sih, kita kan saudara. Ayo, minum dulu. Oke, aku ngerti. Kak Hua, Hari ini adalah hari suamiku. Dan juga Huge kalian keluar dari penjara. Semuanya. Ikut aku. Sambut Huge pulang. selamat datang Hugo pulang. Bro, gue udah keluar. Selama kalian masih mau ikut gue pasti gak akan sia-siain kalian. Ayo, minum. Sayang, dengar-dengar si imut itu. Nambahin 1 miliar buat proyek kosmetik. Uang itu bisa dipakai gak? Maaf Tiange, itu gak bisa. Dia sendiri yang ngawasin. Kalau proyek kita, dia kasih berapa? Cuma 1 juta. Tapi proyek lainnya, gak ada banyak uangnya. Cuma 1 juta. 1 juta bisa ngapain? Gak bisa, aku harus cari cara. Dapetin proyek lain. Kalau gitu kita cari cara lagi. Ingat sayang. Kamu yang paling penting. Jangan nekat ya. Tiange, aku rela ngapain aja buat kamu. Tiange, aku baru aja muter. Semua data, dengar-dengar. Dia punya 3 adik laki-laki muda. Dia punya adik. Itu juga aku suruh orang cek, dengar-dengar. Waktu dia masih muda. Dia mengadopsi 3 adik laki-laki. Kalau gitu kamu tahu dia mau ngapain? Aku masih belum tahu. Tapi dari sikapnya yang tegas. Kayaknya dia mau nyari 3 adik laki-laki itu. Cari tapi kalau ada kabar apa? Kasih tahu aku dulu, aku penasaran. Apa rahasianya ya? Oh, aku ngerti. Kak, kita sudah lunas hutang kali ini. Mau ngapain nih? Kamu mau ngapain? Aku mau jadi artis. Adik ketiga mau jadi seniman. Kamu mau jadi artis. Tujuan yang bagus.
Setelah hutang lunas, kita wujudkan. Kakakmu mau ngapain? Aku, bisnis aja. Iya, kakakmu pintar, bisnis. Pasti nggak rugi, ayo. Yang Xuan Liu Hao, bos mau ketemu kalian. Huge. Dengar-dengar kalian mau pergi. Kami sudah lunaskan 300.000 dari Huajie. Jadi, kami berdua mau pulang kampung. Keluar main harus ada aturan. Kalian mau pergi, ikuti aturan. Huge, kami bukan keluar main, tanya saja ke Huajie. Iya, kami kerja buat Huajie, ngurus sewa. Cuma buat bayar hutang. Sayang, beneran. Berani banget. Sudah bantu aku banyak kerjaan. Sudah jadi orangku. Pikir bisa pergi begitu aja. Huajie, kamu maksudnya apa? Maksudnya kalian nggak bisa pergi. Kamu bilang nggak bisa yang nggak bisa, Hua. Uang sudah kami bayar, kita sudah nggak ada hutang. Kak, kita pergi. Aku penasaran siapa yang bisa halangi kami. Berani banget. Cuma otaknya kurang dikit. Kalian hari ini berani keluar pintu ini. Aku jamin, kalian nggak akan lihat matahari besok. Kamu berani, coba aja, bandingin sama aku. Kamu pantas. Huge, jangan lupa, kamu baru keluar hari ini. Kamu nggak takut. Masuk lagi. Kalau kalian berdua, belum selevel. Huge. Kita semua sudah dewasa, kamu mau apa? Langsung aja bilang. Sekarang aku yang berkuasa, kalian berhutang 3 juta. Buat ulang, apa? Mimpi di siang bolong. Tidak mungkin. Kamu pasti gila uang, pikir kami berdua. Mudah ditindas. Mahu, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku tidak minta bunga sama sekali. Kak Hua, kamu yakin mau melakukan ini? Ngapain bicara lagi, sama saja. Mengambil uang sampai ke kepala kami berdua. Kira kami ini lemah. Kakak, kita keluarlah. Aku tidak percaya, dia bisa menghentikan kita. Dari hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Sekarang, aku akan bawa adikku pergi. Siapa yang berani ganggu, jangan salahkan aku. Hanya kalian berdua, bisa menghentikan kami berdua. Liu Hao, aku sarankan kamu pikir baik-baik. Jangan bilang nanti Kak Hua yang jahat. Diamlah sayang, dulu aku memecahkan gelang jarimu. Kamu suruh aku ganti 3 juta, sekarang pikir-pikir. Pasti kamu yang tipu, kalau bukan karena kakakku baik hati. Hari ini, semua yang kamu ambil lebih. Kembalikan semuanya. Mulut anjing tidak bisa keluarkan gading. Nanti, aku akan ajari kalian. Apa itu aturan? Aturan, sekarang aku jadi orang. Kembali. Ternyata setelah aku masuk bertahun-tahun, kalian lupa cara-caraku. Kakak, adik, Pan Amerika, Sialan. Lepaskan dia. Jangan menakut-nakutiku, aku paling takut. Kalau tangan ini bergerak, Berhenti, semuanya bisa dibicarakan, Kak Hu. ini baru benar, aku mahu. Orang ini paling adil, asal kamu mau. Bicara baik-baik, semuanya bisa diselesaikan. Oke. Aku bicara baik-baik denganmu. Lepaskan dia. Aku setuju denganmu, aku akan beri kamu 3 juta lagi. Lepaskan adikku. 3 juta itu yang dulu. Sekarang, 6 juta. Kakak jangan setuju. Aku tidak percaya mereka bisa berbuat apa-apa padaku. Wah, Jangan, berhenti. aduh, sepertinya kemampuan pisau saya tidak menurun. Huge, kamu benar-benar masih jago.
Kalian sebaiknya berpikir matang, pisau saya selanjutnya. Tidak akan seakurat ini. Saya ingin mencoba, Huge. Ayo sayang, kamu coba. Tapi, bagaimana jika rusak? Akut apa, dia masih punya satu tangan lagi. Sembarang saja, ayo Hugo ajarin. Berhenti, tanganmu. Huge, permintaanmu saya setujui, asal kamu lepaskan adik saya. Saya akan langsung memberimu 3 juta. Sudah bilang. 3 juta itu sebelumnya. Sekarang, 6 juta. Baik, 6 juta. Kak, jangan setuju, saya tidak takut. Xiao Yu tidak apa-apa. 6 juta, kakak akan cari cara. Mereka jelas-jelas merampok. Kalian jangan pedulikan saya, jika saya ada apa-apa, kalian harus balas dendam untuk saya. Xiao Yu jangan gegabah, uang mana ada yang lebih penting dari orang. Benar, Xiao Yu tidak apa-apa, asal kamu selamat. Saya dan kakak akan kembalikan 6 juta, itu bikin masalah. Maaf. Saya yang membuat kalian susah. Jangan terlalu dipikir, boleh lepaskan orangnya kan. Ayo, berikan kontraknya. Tanda tangan dan tap jempol, hitam di atas putih. Saya mau paling adil, asal kalian kembalikan 6 juta ini, saya bisa lepaskan adikmu. Lepaskan orangnya. Bagus, saya sangat menghargaimu, jangan banyak bicara. Cepat lepaskan orangnya. Sedangkan kamu, saya tidak suka. Kebetulan, saya juga tidak suka kamu. Nada bicaramu membuat saya tidak nyaman. Saya tidak nyaman, ingin menusuk orang. Kebetulan, saya juga tidak nyaman denganmu. Sayang, kamu mau lihat. Di perut orang, seperti apa gambarnya? Pasti sangat seru. Huge, saya mau lihat. Tentu seru. Mahu kamu mau apa? Mau ingkar janji ya? Jangan nakut-nakutin. Kakak aku nggak takut, aku nggak percaya mereka bisa ngapain aku. Xiao Yu diam. Kakak bilang aja, kamu mau gimana lagi? Ada orang yang nggak ngerti aturan, aku yang ngajarin dia. Kakak kita nggak ngerti. Kita minta maaf, maaf. Aku juga nggak mau susahin kalian, kalian minum. 2 kotak bir ini, baru boleh bawa adiknya pergi. Kakak, jangan minum lagi kakak. Xiao Yu cuma minum, kakak nggak pernah takut. Iya, minum aja, ayo kakak. Yoi. Oh iya, aku kasih nasihat. Jangan main-main di depan aku kalau nggak. Lain kali aku nggak tahu kalian ketemu dia. Tangan atau kaki. Jangan coba-coba kesabaran kakak. Dengar aja biar selamat. Awasi mereka minum habis. Kakak. Kamu beneran mau ngasih mereka pergi? Pergi, masuk pintu mahu. Nggak keluar kulit, mereka bisa pergi. Oh iya? Ada beberapa anak buah. Nggak mau bayar uang keamanan. Besok suruh teman-teman perlihatkan muka. Aku mau lihat tulang mereka sekeras apa. Aku mau telepon dulu. Tunggu. Suruh 2 orang itu tangkap yang paling susah. Kasih ke mereka. Hal kecil ini jangan dibahas lagi. Hari ini biar MAY senang. Kakak. Cari uang. Aku harus cari uang. Kakak 1 kakak 2. Aku harus balas dendam buat kalian. Xiao Yu kamu ngapain? Kakak, kamu nggak mabuk ya? Hari ini aku lihat kalian diperlakukan seperti ini. Aku nggak terima, aku mau balas dendam buat kalian. Balas dendam apa? Mau balas dendam? Kita bareng-bareng aja, kamu meremehkan. Kakak 1 dan kakak 2 ya. Ngerasa kita ngeganggu kamu. Enggak,
Aku cuma lihat kamu mabuk. Mabok apa mabok? Xiao Xuan bangun. Kamu juga nggak mabok ya? Ngomong apa sih nggak pura-pura bisa nggak? Masa iya kita harus habisin satu kotak itu? Kamu bilang gimana kita balas dendam? Cari kesempatan. Dapetin bukti kejahatan mereka. Laporkan mereka. Gitu aja emangnya gimana? Kamu beneran mau berantem sama mereka pakai senjata? Kita kan warga yang baik. Kita harus angkat senjata hukum. Untuk melindungi diri kita. Kakak bilang bener. Menurut berita terbaru dari stasiun ini, Kakak, Presiden Grup Jia Jiayan mengadakan konferensi pers. tidak. Kakak cuma seorang petani. Dia demi uang. Bisa jual kita bertiga gimana mungkin dia? Presiden Grup Jia. Tapi mirip banget sih. Menurut Yan, ketiga adiknya bernama Liu Hao yang Xuan Wanyu. Kakak beneran kakak. Bagus banget, aku mau kasih tahu. Sama kakak dan Erge. Halo, ada yang bisa dibantu? Halo, mau ketemu sama yang bertanggung jawab. Apakah ada janji temu? Ngomongin kerjasama ribet amat. Kami datang minta uang perlindungan sebulan 100.000. Cepat kasih uangnya. Silakan keluar atau aku telepon polisi. Berani telepon polisi. Kamu ngapain sih kamu datang minta uang? Atau mau berantem kamu ngajarin aku ya? Enggak, aku malas ngajarin kamu. Aku cuma mau kamu ngerti. Siapa bosnya? Lain kali kalau berani sombong sama aku anterin kamu ke rumah sakit. Aku tahu kamu dikirim Mahu buat ngawasin kita. Kasih kamu satu kalimat sebulan dikasih berapa sih? Sampai segitunya. Kakak kali ini aktingnya sempurna, lain kali biar aku yang cobain. Maaf ya, kami datang minta uang perlindungan. Harap hubungi yang bertanggung jawab di sini. Kalian ngapain sih, nggak tahu ini jam kerja ya? Maaf Pak Song, mereka bukan karyawan perusahaan. Lalu mereka datang buat apa sih mereka? Kami datang buat minta uang perlindungan. Kamu turun dulu biar aku yang urus. Baik Pak Song. Uang perlindungan, kalian tahu ini tempat apa? Grup Jia. Kalau udah tahu ini grup Jia, masa berani minta uang perlindungan? Sini siapa yang kasih nyali? Masa berani minta duit ke grup Jia? Benar-benar nggak tahu mati. Kamu bilang apa aku nggak peduli ini grup Jia? Atau grup asli? Hari ini uang perlindungan harus bayar. Nggak bayar juga harus bayar kalau nggak. Kalau nggak gimana, cuma modal kalian kayak sampah. Masa berani ancam aku bos kalian? Di depan aku cuma sampah besar doang. Gak ada yang bilang ya omonganmu gak enak didengar. Aku ngomong sama sampah, masa harus sopan? Aku biasanya nggak mukul cewek, tapi si imut ini kecuali. Kamu ngapain? Aku ini sekretaris Pak Yan. Kalau berani lagi jamin seumur hidup masuk penjara. Kamu udah bilang aku sampah. Masa aku cekat masuk penjara? Jangan. Untung aja. Xiao Xuan kenapa sih gegabah beneran mau masuk penjara? Tunang aja kak, cuma nakutin dia. Aku kan nggak bodoh. Aku takut nanti kamu nggak bisa nahan. Nyesel nanti udah terlambat. Baik-baik, lain kali kamu ingetin aku lebih awal. Oke. Pak Song ya, ingetin aja. Kalian gak bayar uang perlindungan nanti yang rugi. Tapi kalian, Nggak ada yang berani bikin masalah di grup Jia. beneran gak bayar. Ya udah, semoga kalian gak nyesel. Ada apa? Pak Yan, mereka datang minta uang perlindungan. Kamu tahu aturanku. Kak, apa dia? Jiayan, kamu ini Jiayan. Buang sampah-sampah ini keluar. Sampah beneran. Kalian tunggu aja. Ini. Pantas aja konflik mereka dalam banget. Kalau ada kesalahpahaman seperti itu,
Aku harus cepat memberitahu Kak Tian. Mungkin ada keuntungannya. Adik-adikku, di mana kalian sebenarnya? Kak, aku melihat kakak. Kak, aku melihat kakak. Kami sudah melihatnya. Tapi dia sudah berubah sekarang. Kedepannya, kita tidak ada hubungan lagi dengannya. Kak, pasti kakak punya alasan tersendiri. Lihat, dia sekarang sedang mencari keberadaan kita. Lihat, ini berita yang aku lihat di TV. Kakak sedang mencari keberadaan kita. Kalau dulu, dia benar-benar menjual kita bertiga demi uang. Kenapa sekarang dia repot-repot mencari kita? Kak, menurutku adik ketiga benar. Mungkin kakak dulu memang terpaksa. Punya alasan tersendiri. Kenapa dulu dia tidak bilang, dia sama sekali tidak menganggap kita sebagai saudara kandung, sekarang dia pura-pura baik. Mencari keberadaan kita, tidak lain hanya untuk uang. Cara menjual kesedihan untuk menarik perhatian. Apakah kalian belum cukup melihatnya? Tapi kakak, dia bukan orang seperti itu. Orang bisa berubah di dunia ini. Ada berapa orang yang tahan godaan uang? Ya, orang bisa berubah, tidak. Aku tidak percaya, setidaknya harus tanya langsung. Xiaoyu, hadapi kenyataan. Sudah bertahun-tahun berlalu, kalau mau mencari. Dia sudah mencari dari dulu, kenapa harus menunggu sekarang? Aku setuju dengan Kak Xiaoyu. Jangan terlalu berharap, semakin besar harapan. Semakin besar kekecewaannya, biarkan kenangan indah tetap di masa lalu. Kak, adik kedua. Aku tahu kalian benci, dulu aku juga benci. Aku benci dia, dulu demi uang. Meninggalkan kita bertiga, aku benci dia. Hidup sendiri dengan mewah. Dihormati semua orang, sementara kita hijab dalam kegelapan. Tidak ada yang peduli, Xiaoyu. Tapi, dia tetap kakak kita, saat kita tidak punya jalan keluar, dia yang mengadopsi kita. Merawat kita, memberikan kita masa. Tanpa kekhawatiran. Kau tidak ingin tahu kebenaran. Temukan dia. Apapun kebenarannya. Penyesalan di hati kita, bukan? Kakak laki-laki. Aku ingin dia mengatakannya sendiri, biarkan aku benar-benar mati. Baiklah, kita akan berbicara dengan jelas kali ini. Biarkan ini berakhir sepenuhnya. Jadi, kita juga tiga pasang Jiayan. Sudah dibenci. Itu benar. Dan Liu Hao dan Yang Xuan, setelah diketahui identitas Jiayan, tidak mau saling mengenali. Dapat dilihat bahwa kontradiksi di antara mereka sangat dalam. Tapi jika mereka bisa melakukannya secara pribadi, kontak Jiayan, kesalahpahaman itu bisa dihilangkan. Kami akan membantu mereka. Biarkan mereka benar-benar putus. Kau punya rencana. Kau siap, kita akan bertemu. Lihat dia. Apa yang kau lakukan? Siapa dia? Kalian ingin bertemu dengan Tuan Yan. Bagaimana kau tahu? Karena aku selalu Yan yang mengirim saya. Apa maksudmu? Kau bilang Yan selalu kakakku Jiayan? Ya, aku selalu datang. Bertemu di hotel. Bagus, kau bilang pada adikku. Kita harus bertemu dengannya di sore hari. Kenapa sore bukan pagi? Yan selalu sibuk. Aku bisa meluangkan waktu untuk bertemu kalian. Kalian puas. Apa yang kau katakan? Kau sungguh, kami ingin bertemu. Aku tidak melihatmu. Kau memutuskan besok jam 2 siang.
sudah ketinggalan zaman. Kakak tenang bertemu di sore hari. Mungkin sekretaris itu. Tanpa persetujuan. Apakah sekretaris ini berani? Aku akan bertemu di sore hari. Apa yang kita ketahui? Pesan dari saudara Tian dikirimkan. Mereka benar-benar akan pergi. Apakah kamu yakin mereka tidak bisa menemukan Jiayan secara diam-diam? Jangan khawatir, aku sengaja mengatur jadwal Jiayan ke gudang di pinggiran kota, tunggu dia kembali. Urusan kita sudah selesai. Baik, terus pantau pergerakan Jiayan. Hei, Bos Yan, aku sudah sampai. Ah, tenang saja, 3 anak kecil ini. Aku sendiri bisa mengendalikan mereka dengan mudah. Kakak, Tapi Bos Yan, kamu benar-benar tidak salah. Di mana kamu menemukan 3 orang ini, sungguh bagus. Nanti aku akan menyuruh mereka menggalang 3 penggalangan dana. Pastinya akan menghasilkan banyak uang. Bos Yan, tenang saja, hari ini, aku jamin akan menandatangani mereka tanpa kesulitan. Dan aku akan menandatangani mereka dengan harga yang sangat murah. Membuat mereka sangat berterima kasih. kakak kedua, jangan gegabah, dia hanya sekretaris Jiayan. Meskipun kamu sekarang masuk dan memukulnya, tidak akan melukai Jiayan. Benar, kalau mau balas dendam. Kita cari Jiayan. Sungguh brengsek, tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Aku berencana memberi mereka 3.000 setiap bulan. Apa? Terlalu banyak? 1.000 setiap bulan. Apakah ini terlalu rendah? Bagaimana jika mereka tidak setuju? Benar juga. Kamu kakak mereka. Mereka pasti tidak berani menentangmu. Sungguh sombong dan tidak menghargai orang lain. Kalian datang. Jiayan tidak datang. Bos yang tidak bisa datang. Dia menyuruhku untuk menjamu kalian dengan baik. Ayo, silakan duduk. Menjamu kami, apakah memperlakukan kami seperti manusia? Atau seperti binatang? Mengapa dia melakukan ini? Apa yang kalian bicarakan? Jangan berpura-pura, ucapanmu tadi. Kami dengar dari luar. Apakah uang benar-benar sepenting itu? Kalau sudah dengar, aku tidak perlu banyak bicara lagi. Bos Yan bersedia menandatangani kalian. Ini adalah kesempatan untuk kalian. Bisa bekerja di bawah Bos Yan. Lebih baik daripada hidup miskin seperti ini. Cepat tanda tangan, jangan buang waktu. Sungguh merendahkan orang. Pulang dan beritahu Jiayan, dendam ini. Akan kucari dia nanti. Suruh Jiayan bersembunyi baik-baik. Jangan sampai kutemui dia, kalau tidak, akan kuberi dia pelajaran. Dunia ini sangat kejam. Tanpa Yan Zong, kalian bukan apa-apa. Mari kita lihat nanti. Rencana berhasil, kamu bisa mulai. Tunggu, kalian bertiga. Aku punya cara untuk balas dendam. Katakanlah, bagaimana caranya? Sebelum ITU, aku akan memperkenalkan diri dulu. Kalau tidak, meskipun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya. Namaku Hetianao, juga seorang yatim piatu. Sekarang bekerja di bidang transportasi perdagangan. Kamu juga punya dendam dengan Jiayan, benar? Dendam apa? Ah, ceritanya panjang, kamu bisa cerita pelan-pelan. Kita punya banyak waktu. Ayo. Minum sambil ngobrol. Dulu, saat aku sukses, aku ingin mendirikan panti asuhan, membantu anak yatim sepertiku, agar tidak terlantar. Pada saat itulah, aku bertemu Jiayan. Lalu, dia berpura-pura ingin berinvestasi, dan menipu semua asetku. Untuk bertahan hidup, aku terpaksa menggunakan perusahaan dagangku, dan terikat dengannya, dikendalikan olehnya. Kamu begitu mudah tertipu olehnya. Kalian juga sama, tertipu olehnya selama bertahun-tahun. Jangan remehkan wanita ini, demi uang. Dia bisa melakukan apa saja, aku benar-benar buta. Bisa menganggap orang seperti ini sebagai kakak. Aku tahu, uang. Lebih penting dari apapun. Bukankah kamu bilang punya cara balas dendam? Cepat katakan. Apa caranya? Aku melihat semua yang terjadi di restoran. Dan dari berita, aku tahu kalian bertiga adalah adik yang dia cari.
Karena dia sudah membuat hal ini diketahui semua orang. Kita bisa memanfaatkannya dengan nyawa kalian. Menjatuhkannya dari tahta. Apa yang kamu katakan? Apa yang akan kamu lakukan? Asal bisa menjatuhkannya. Nyawaku pun tidak apa-apa. Kakak, jangan dengarkan omongannya, kita harus balas dendam. Cari cara lain saja. Benar, kata adik ketiga benar, kenapa harus nyawa kita? Bukan nyawa kamu. 3 orang, jangan buru-buru. Dengar dulu sampai aku selesai bicara. Tidak usah bicara, aku lihat kamu sama seperti mereka. Sama saja, tidak ada bedanya. Kakak, kita pergi. Dengar dulu sampai dia selesai bicara baru putuskan, aku tidak bodoh. Masa mau bercanda dengan nyawa sendiri? Lanjutkan, aku ingin lihat. Kamu main apa, aku bukan. Benar-benar mau nyawa kalian, hanya ingin. Main sandiwara saja. Sandiwara. Benar, dia sekarang sedang gencar. Mempromosikan pencarian adiknya di berbagai platform. Kalau dia tahu, 3 adiknya diculik, apakah dia akan menyelamatkan? Atau tidak, selamatkan? Ya, harus selamatkan kalau tidak. Seluruh grup, dia akan mengalami krisis kepercayaan. Dan benar-benar hancur. Jadi, kamu ingin pura-pura, kami diculik olehmu. Lalu kamu mengancamnya dengan itu. Kamu yakin, dia akan percaya? Asal mainnya meyakinkan, dia pasti percaya. Lagi pula, dia tidak punya pilihan lain. Baik, kami setuju. Kapan mulai? Jangan buru-buru, agar penculikan ini terlihat lebih meyakinkan. Kita perlu cari beberapa preman beneran. Ada 1 orang yang cocok. Kamu bilang mau minta aku bekerja sama. Seandainya menculik 3 orang ini. Untuk mengancam Jiayan membayar tebusan. Benar. Katakan, kita dapat berapa? 5 juta. Kak Hua, berani sedikit. 50 juta. 500 juta. Apa, kalian mau ambil berapa? Kita masing-masing. 500 juta. Kamu tidak bercandakan. Kak Hua. Kalian berdua. Bersama-sama, nilainya bisa mencapai 1 miliar. Apa ini tidak berisiko? Kemakmuran ada dalam risiko, kalau mau untung besar. Bagaimana mungkin tidak ada risiko? Kak Hu. Kesempatan hanya sekali, kamu yakin mereka bertiga adalah adik Jiayan? Tentu. Mereka bertiga adalah adik yang diadopsi Jiayan dulu. 3 adik. Bagus kalau begitu, ayo. Seret keluar dan potong, hentikan. Kak Hu, apa yang kamu lakukan? Mahu, apa maksudmu? Kalau kamu takut Jiayan, anggap saja aku tidak pernah datang. Tentang kejadian hari ini, kami pasti tidak akan bicara sembarangan. Aku takut dengan si imut itu. Aku ingin sekali membunuhnya. Kak Hu, lalu apa maksudmu? 10 tahun lalu, wanita itu memasukkanku ke penjara. Hari ini mereka bertiga jatuh ke tanganku. Kamu bilang, apakah balas dendam ini harus dilakukan? Kejadian dulu, itu ulah wanita itu. Lalu buang waktu apa lagi? Potong tangan dan kaki mereka, kirimkan ke wanita itu. Hentikan. Kak Hu, ini semua salah paham. Kasih aku muka dong. Kak Hu. Kalau kamu sekarang membunuh mereka bertiga, justru membantu Jiayan. Benar. Jiayan sekarang sangat ingin kita mati. Omong kosong, kalau tidak peduli sama kalian. Dia akan mengeluarkan uang sebanyak ini untuk menebus. Menebus karena tidak ada pilihan lain. Apa maksudnya, sekarang semua pihak memperhatikan, apakah Jiayan bisa menemukan 3 adiknya, kalau dia melihat 3 adiknya tidak diselamatkan, menurutmu, bisakah dia bertahan hidup? Jadi dia hanya bisa mengeluarkan uang untuk menyelamatkan. Benarkah Hu? Perseteruan antara kalian. Semua karena Jiayan. Sekarang kamu membunuh mereka bertiga, tidak dapat apa-apa. Lebih baik pada Jiayan. Ambil untung besar. Kamu yakin mereka bertiga akan bekerja sama? Tenang saja. Kami bertiga dan perseteruan dengannya, juga tidak sedikit. Bagus, kamu lebih baik khawatir tentang diri kalian sendiri. Jangan sampai ketahuan, dia bisa sampai di sini. Pasti tidak akan mudah tertipu. Tenang. Dalam hal menculik, aku mahu. Belum pernah kalah dari siapapun. Kapan kalian berencana bertindak? 3 hari lagi. Benarkah kita harus bekerja sama dengan mereka? Ini cara terbaik saat ini,
apa kita harus terus melihatnya? Menepur dan menggembul kentangkan, teras mengganakan urusan kita. Untuk mendapatkan simpati, tapi aku selalu merasa, keduanya tidak bisa dipercaya. Kak, menurutmu gimana? Keadaan sudah sampai di sini. Kalau mundur sekarang, bukankah malah jadi bahan tertawaan? Tapi, Lagi pula, kita hanya membantu mereka. Bermain peran saja, kalau ada yang tidak beres, kita tidak perlu ikut serta. benar, kalau di tengah jalan dia mencoba trik licik, kita langsung bongkar meja. Semua orang jangan main lagi. Nanti kita bertiga, lihat situasi dan bertindak. Baiklah, Masih memikirkan urusan mereka bertiga. membiarkan mereka begitu saja, aku benar-benar tidak rela. Bagaimana kalau, setelah kita dapat uangnya? Bagaimana dengan Hetianao itu? Aku tidak bisa melihat jelas, sekalian saja kita selesaikan. Lihat tingkah lakunya, kalau dia tahu diri. Memberinya kesempatan hidup juga tidak apa-apa. Hugo benar-benar hebat, aku pikir. Dia seharusnya juga tidak bisa melawan perintah. Bagus katamu. Bagaimana Tiange? Urusan ini sudah selesai. Urusannya sudah dibicarakan. Tapi mereka semua punya niat tersembunyi, kita harus siap. Dengan dua rencana. Sekelompok sampah, berani melawan kami, Tiange. Tiange, kalau urusan ini berhasil, pasti butuh orang yang menggantikan. Bagaimana kalau kita ambil uangnya dulu, lalu jual mereka semua? Tidak bisa, kita bisa menjual mereka. Mereka juga bisa menjual kita untuk menyelamatkan diri. Kalau begitu kita ganti orang. Malam semakin panjang, mimpi semakin banyak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku siap untuk melakukan yang sebenarnya. Buat mereka mati tanpa bukti. Kamu ingin. Benar, aku akan lebih keras lagi. Langsung meledakkan mereka semua. Kamu takut? Tidak, aku tidak takut. Asalkan rencana ini berhasil, kita akan punya uang yang tidak habis-habis, kamu tidak perlu lagi melihat wajah orang lain, bisa melakukan apa saja. Ini tidak berlebihan, kalau ketahuan. Walaupun ketahuan, itu akan jatuh ke tiga orang bodoh itu. Lagi pula, mereka mati karena bom mereka sendiri. Sayang, kamu akan membantuku kan? Tian, aku pasti akan membantumu. Baiklah. Kita akan segera mencapai puncak kehidupan. Tian, aku pasti akan menemanimu. Yan, ini hadiah tahun baru Anda tahun ini. Ya, bisa. Saya akan segera memberitahu Departemen Produksi, memastikan pasokan cukup. Ada lagi. Yan, ada kabar tentang adikmu. Apa katamu? Di mana mereka? Yan, tenang dulu. Maaf, aku terlalu emosional. Ini informasi yang saya temukan tentang adikmu. Jadi mereka sekarang seperti ini. Mahu, dia lagi. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup. Berani-beraninya mengganggu adikku, mencari mati. Yan, tenang, mungkin Mahu. Mereka belum tahu tentang adikmu. Tidak peduli dia tahu atau tidak, berani mengambil adikku sebagai sasaran, sisa hidupnya akan dia habiskan di penjara. Baik, saya akan segera mengatur. Tidak perlu, saya sendiri yang akan pergi. Jiayan, sudah 10 tahun tidak bertemu. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat aku. Mahu, Baik, karena kamu masih ingat aku. Aku tidak akan menyiksa adikmu. apa katamu? Dengarkan baik-baik, sebelum jam 12. 5 miliar harus ditransfer ke akun ini, jika tidak, kamu akan mengurus jenazah adikmu. Pergi, aku harus segera mengetahui keberadaan adikku. Yuan, haruskah kita segera melapor ke polisi? Jangan lapor polisi, atau aku akan memotong tangan ketiga orang itu. Aku hanya mau uang, kerja sama yang baik, semua senang. Pergi, segera mobilisasi dana 5 miliar sebelum jam 12, transfer ke akun ini.
Yang tidak boleh, bagaimana jika mereka terima uang, tapi tidak melepaskan orangnya? Tidak bisa pikir panjang lagi, selama ada sedikit harapan. Aku akan menyelamatkan adikku. Baik, aku segera atur. Halo? Dia sudah mulai mobilisasi dana. Selesai. Dia sudah mulai mobilisasi dana. Ah, ah, ah. Bagaimana? Aku tidak bohongkan, pura-pura diculik. Tubuh tidak ada luka, bagaimana bisa bikin orang percaya? Mahu, kalau aku tahu. Karena dia sudah percaya, cepat lepaskan aku. Tunggu, belum bisa lepas. Apa maksudmu, Hetianao? Kamu mau buang jembatan setelah menyeberang? Aku tidak bermaksud begitu. Apa yang kamu lakukan, kalian? Tidak mau lebih banyak lagi. Maksudmu mau minta lebih. Hetianao, kamu gila ya? 5 miliar cukup buat kita bagi-bagi. Kalau kamu bikin dia panik. Kita semua tidak dapat apa-apa. Tenang, aku punya keyakinan. Tapi, kali ini kita tidak mau uang. Apa, tidak mau uang? Lalu kamu mau apa? Kalian lupa. Identitas Jiayan. Kamu mau saham, ya? Tapi tidak sepenuhnya, mau perusahaannya. Mau perusahaan buat apa? Kamu tidak mau perusahaan. Kamu bisa tukar bagianmu dengan uang tunai. Bagus, ini bagus. Jadi sekarang kita tidak hanya tidak melepaskan, tapi juga akan pasang bom pada kalian. Untuk menunjukkan tekadku pada Jiayan. Bom, Hetianao kamu gila ya? Aku tidak mau main lagi, cepat lepaskan aku. Kamu gila. Mahu. Kau juga ingin menjadi gila. Akan mati. Jangan khawatir. Yang palsu itu palsu. Palsu. Ini sangat realistis dan hampir menakuti saya. Bagaimana saya bisa hidup tanpa menjadi begitu realistis? Jiayan. Jadi hanya ada satu kesempatan. Hanya mengambil miliaran. Apakah Anda benar-benar akan puas? Maka kita hanya bisa ditemani sampai akhir. Jadi sekarang kita harus mengikat bom. Lalu aku meminta Jiayan untuk datang. Kami belum setuju. Hetianao sekarang pendapat kami. Apakah kamu tidak bertanya? Sekarang semua orang di kapal. Turun lebih awal hanya mati. Jadi saya meminta pendapat Anda. Apakah ada perbedaan? Apa yang kau katakan? Maaf, rencana saya hanya membiarkan semua orang berjalan bersamaku ke hitam. Tapi aku berjanji, semua orang akan menghasilkan uang. Hah? Semua orang punya uang. Aku berterima kasih. Semua uang yang sudah lewat. Jam berapa? 11:50 分. Ada kabar dari pihak Mahu? Apakah Yan akan selalu? Aku minta maaf. Jika ada yang salah dengan saudaraku, kalian ingin lari. Ya, aku minta maaf. Aku sudah menelepon untuk memberi makan uang. Ya selalu tepat waktu. Aku suka orang tepat waktu. Sedikit omong kosong dengan cepat melepaskan saudaraku. Kita pasti akan. Tapi sebelum itu, kau butuh Yan. Tepat waktu sekali. Apa yang kamu pikirkan? Yan selalu, aku tidak suka orang berbicara denganku. Itu membuatku kesal. Aku ingin menghancurkan sesuatu. Mahu saya rumput Nima. Berhenti, Mahu, aku berjanji padamu. Jangan sentuh adikku. Coba teriak lagi, percaya nggak aku? Sembarang tusuk satu.
Kamu harus tahu, gimana cara kerja sama-sama aku. Tahu-tahu, baik. Kak, jangan urus aku, semuanya palsu, cepat panggil polisi. Mahu berhenti, mahu aku kerja sama. Mahu. Kalian masih mau pergi nggak, Hugo? Kalian lebih baik berdoa rencana nggak ada masalah. Kalau nggak, kalian semua mati. Sialan, bajingan. Mahu, jangan sentuh adikku. Apapun permintaanmu aku setuju. Jiayan, Presiden Grup Jia. Kamu siapa? Siapa aku nggak penting, yang penting. Adikmu ada di tanganku. Kamu sekutu Mahu. Sebelum jam 1, sampai di lokasi yang aku kirim. Kalau nggak, kamu ambil mayat adikmu, ingat. Sendirian. Aku mau video call sama adikku, aku. Gimana kamu tahu adikku di sini? Ini, terus kita gimana? Aku pergi sendirian. Ini terlalu berbahaya. Ini sinyal, begitu aku konfirmasi. Adikku ada di dalam, langsung kasih sinyal, kamu langsung bawa tim keamanan masuk buat selamatkan. Oke, ini, Yanzong hati-hati. Ingat, sendirian. Gimana, nggak ada masalah kan, Tunang? Selesai, bagus. Hugo, kali ini selesai. Pengen keliling dunia. Nggak masalah, nanti gue beliin. Pesawat pribadi, mau kemana aja. Hugo, kamu baik banget. Hugo, kamu awasin mereka bertiga. Aku siapin kontrak, oke. Aku awasin dia, jangan sampai dia main-main sama kontrak. Pergi, ada apa-apa panggil aku. Hampir selesai. Masih nempel sama si bodoh itu. Kamu nggak tega sama dia ya? Si bodoh berotot itu. Gimana mungkin aku nggak tega sama dia? Benar nih, buktiin dong. Aku udah kasih tubuhku sama kamu. Kamu masih mau verifikasi apa? Tapi aku ingin memverifikasinya. Setelah kontrak ditandatangani, singkirkan si bodoh itu. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Oke, aku mengerti. Xiaohao. Kakak, cepat pergi, jangan pedulikan kami, kakak. Ini semua kesalahan kami sendiri, kakak pergi saja. Jangan pedulikan kami. Tenang, kakak pasti akan menyelamatkan kalian. Berapa uang yang kalian mau? Katakan. Sombong sekali, punya uang hebat ya. Aku mau 50 miliar, kamu sanggup bayar? Oke, segera bebaskan mereka. Benar-benar kaya, sudah, kami tidak mau uang. Kami mau sahamnya. Semua saham atas namamu. Nafsumu besar sekali. Aku takut kamu tidak sanggup. Jangan banyak bicara, tanda tangani ini. Adikmu akan jadi milikmu. Semoga kamu menepati janji, kalau tidak sisa hidupku akan membuatmu tidak tenang. Jangan tanda tangani, pergi kamu. Pergi. Kakak, jangan pedulikan kami. Ini semua kesalahan kami sendiri, tidak sepadan. Kakak, jangan pedulikan kami. Kami yang memilih bekerja sama dengannya, menipumu. Kakak, cepat pergi. Jangan pedulikan kami lagi. Tidak, kalian layak, karena kalian adalah adik-adikku. Sungguh mengharukan, membuatku ingin membebaskan Mirka, Hishaneo. Kamu memang lucu. Aku menunggumu di bawah, Hetianao, kamu tidak akan berakhir baik. Hetianao, beraninya kamu membunuhku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Buat mereka diam. Kenapa hanya aku yang dipukul? Kamu yang paling sombong. Kakak, aku. Kalian bertiga tidak boleh bicara lagi. Tapi, Perkataan kakak tidak didengarkan lagi. tanda tangan saja.
Cepat. Bebaskan mereka. Hetianao, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Lihat keluargamu berkumpul, tidak ada yang bisa kuberikan. Kuberikan kalian kembang api. Kamu ini gila. Cepat kasih bagianku tidak ada. Kamu bilang. Berhenti. Lepaskan bomnya sekarang, atau aku jamin kamu tidak bisa pergi dari sini. Kenapa kamu mau panggil sekretarimu Songlinnya? Bagaimana kamu tahu? Kamu berani mengkhianatiku. Kamu siapa sih cuma orang beruntung? Kalau bukan keluarga Jia kamu masih di desa. Mengambil sampah? Katak dalam tempurung Hetianao kamu sudah dapat. Apa yang kamu mau tidak perlu bunuh orang. Kamu lepaskan bomnya, aku jamin kejadian hari ini. Aku tidak akan menuntut. Aku hanya percaya perkataan orang mati. Kamu. Sementara masih ada waktu. Cepat pamitan sama mereka. Baik. Kak pergi, jangan pedulikan kami. Kak sudah terlambat pergi. Kak cepat pergi, kamu tidak mau balas dendam untuk kami. Kak, kamu pergi saja. Semua ini adalah akibat perbuatan kami sendiri. Tidak perlu melibatkanmu, kamu cepat pergi. Kak. Kamu pergi sudah terlambat. Kak. Dulu kami berhutang padamu. Di kehidupan selanjutnya, kami akan membalasmu. Kak, maaf. Kak. Aku rindu padamu, Kak. Lupakan aku. Sekarang TV semakin berlebihan. Fu Lao sudah ditangkap. Serahkan orang itu padanya biar dia urus sendiri. Barusan kalian bertiga siapa yang bilang suruh aku pergi? Yanzong, Kamu sekretaris di samping si bat tertua. Yanzong Hetianao dan beberapa orang sudah ditangkap. Sedang di luar Fu Lao bilang serahkan padamu. Bawa ke kantor polisi dihukum sesuai hukum. Anda tidak mau ketemu. Tidak perlu, aku mau berkumpul dengan adikku. Adikku yang baik, kalian rindu padaku. Drama ini berkat partisipasi Anda. Sama sekali tidak ada masalah dengan 1 miliar. Dengan panas Anda saat ini. Beri makan saudara perempuan untuk makan. Oke, aku akan segera menutup pekerjaan Master Wang. Saya beruntung bisa membeli lukisan Anda kali ini. Bagaimana persiapan pameran ini? Sangat sukses. Hei, aku akan segera kembali. Proyek ini menginvestasikan 1 miliar lagi. Aku akan segera datang. Ayo minum.